Skandal penipuan arisan yang melibatkan suami dan sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku mengira persahabatan kami sudah seperti saudara. Nina, dengan segala keramahan dan senyum manisnya yang selalu tampak tulus, adalah orang pertama yang menyambutku saat aku gugup berdiri sendirian di lorong fakultas. Kami duduk sebangku di kelas pengantar komunikasi waktu itu. Dari obrolan canggung soal dosen killer, kami jadi sahabat dekat. Semakin hari, semakin sulit untuk dipisahkan. Kami saling tahu isi lemari satu sama lain, rahasia keluarga, bahkan isi dompet dan hati masing-masing. Tak ada yang kami sembunyikan. Lulus kuliah, hidup membawa kami ke jalan masing-masing, tapi tak pernah benar-benar menjauh. Kami tetap sering bertemu, saling curhat soal rumah tangga, anak, mertua, bahkan urusan dapur. Saat aku keguguran di kehamilan pertama, Nina yang pertama datang dan memelukku erat. Saat dia curiga suaminya selingkuh, aku yang menemaninya menyelidiki. Kami seperti dua sisi dari koin yang sama, tak bisa terpisahkan. Dan karena itulah aku tak sedikit pun curiga ketika Nina datang ke rumah sore itu dengan semangat menggebu. Aku punya ide bagus banget, sumpah. Ini tuh kayak kombinasi antara nabung dan healing bareng sahabat, katanya sambil mengeluarkan brosur sederhana dari tasnya. Arisan Sahabat Bahagia, begitu judulnya. Warnanya pastel, desainnya lucu, ada gambar perempuan-perempuan cantik tersenyum bahagia sambil menyeruput kopi. Aku pengin lingkaran kecil aja, cuma kita-kita yang udah kenal. Jadi semuanya bisa saling percaya. Gak usah takut drama, apalagi orang kabur bawa uang. Aku sendiri yang jadi bendahara dan yang muter arisan, jelas Nina sambil menatapku penuh harap. Reza, suamiku, yang saat itu sedang duduk di ruang makan sambil mengecek laptopnya, mengangguk. Ide bagus. Kamu juga butuh waktu buat ketemu orang, gak di rumah terus. Aku menatap mereka berdua, sahabatku dan suamiku. Dua orang paling aku percaya dalam hidupku. Mana mungkin mereka menjerumuskanku? Mana mungkin ada niat buruk dalam wajah sehangat itu? Jadi aku ikut. Pertemuan pertama diadakan di sebuah kafe mungil milik salah satu anggota. Mereka semua tampak ramah dan hangat. Mayoritas adalah teman lama Nina yang kini jadi pengusaha kecil-kecilan, pemilik butik online, pemilik catering rumahan, bahkan ada satu ibu muda yang ternyata selebgram parenting. Atmosfernya riuh tapi akrab, seperti reuni keluarga besar yang sudah lama tak bertemu. Satu demi satu bulan berlalu. Giliran rumah berpindah, dan kami bergantian menjadi tuan rumah. Dari yang awalnya hanya obrolan ringan soal resep dan fashion, jadi diskusi mendalam soal bisnis, suami, hingga impian yang belum sempat diraih. Grup WhatsApp arisan kami bahkan lebih hidup daripada grup keluarga. Saling kirim meme lucu, doa pagi, bahkan gosip-gosip hangat tetangga. Tapi yang paling penting, aku merasa berarti. Aku merasa dilihat. Setelah bertahun-tahun menjadi istri dan editor freelance yang lebih banyak berinteraksi dengan dokumen sunyi, arisan ini seperti ruang napas. Seperti oksigen. Aku bahkan sempat bilang pada Reza suatu malam, terima kasih ya udah dukung aku ikut arisan ini. Aku senang punya teman yang bisa diajak ngobrol dan ketawa-ketawa. Dan dia tersenyum. Senyum hangat yang selama ini membuatku merasa aman. Andai saja aku tahu, di balik semua tawa, pelukan hangat, dan foto-foto kompak yang kami unggah bersama, dua orang terdekatku sedang menyulam rencana. Rencana yang begitu rapi, begitu diam-diam, hingga aku tak sempat mencium bau busuk pengkhianatan yang sedang tumbuh. Arisan itu bukan cuma tempat kumpul. Bukan sekadar ajang perempuan mencari hiburan. Itu adalah meja bundar tempat pengkhianatan direncanakan.
Tempat mereka membuat strategi, langkah demi langkah, untuk menjatuhkan aku yang mereka anggap terlalu polos, terlalu percaya. Dan aku cuma pion kecil yang sedang menikmati permainan, tidak sadar bahwa aku sedang diarahkan ke lubang gelap yang mereka siapkan dengan begitu sabar. Sampai akhirnya, semuanya terbongkar. Dan saat itu tiba, aku tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan kepercayaan pada sahabatku, pada suamiku, dan pada diriku sendiri. Setiap bulan aku setor 5 juta rupiah. Uang itu bukan jumlah kecil bagiku, apalagi aku dan Reza belum punya anak, dan aku belum sepenuhnya kembali bekerja penuh waktu sejak pandemi melanda. Tapi entah mengapa, aku merasa ringan saja mengeluarkannya. Mungkin karena suasana arisan yang begitu meyakinkan. Mungkin juga karena Nina. Ia bicara seperti motivator ulung, dan kami semua begitu terpengaruh olehnya. "Ini bukan arisan biasa ya, teman-teman," kata Nina suatu hari saat kami berkumpul di rumah salah satu anggota. "Ini arasan, gabungan dari arisan dan investasi. Kalau kalian cerdas ngatur putaran, dan mau setor lebih, keuntungannya bisa berkali lipat." Kami tertawa. Nina selalu punya cara mengganti istilah yang terdengar biasa jadi terdengar cerdas. Dan dalam kelompok kecil yang katanya sudah terverifikasi kejujurannya, ini semua kata-katanya tak pernah dipertanyakan. Bahkan saat ia menyarankan sistem setor tambahan, tak ada yang ragu. Kalau kamu naruh tambahan 50 juta sekarang, bisa dapat giliran 2 kali plus bonus cashback 10 juta di bulan keempat. Itu kalau kamu nggak ambil duluan, ya. Tapi harus sabar, katanya padaku suatu malam, saat kami berdua duduk di kafe setelah pertemuan resmi selesai. Ia bahkan menggenggam tanganku, seolah sedang berbagi rahasia besar. "Kamu tuh cocok buat ini, nah, punya insting bagus dan sabar. Uang kamu bakal beranak pinak." Aku menatap matanya dan mengangguk. Jujur, aku memang tergiur. 50 juta adalah tabungan pribadiku. Uang dari proyek editing naskah novel yang baru selesai aku garap. Uang itu semula ingin kupakai untuk liburan berdua dengan Reza ke Bali. Tapi impian liburan itu terasa bisa ditunda. Apalagi saat aku membayangkan, uang itu bisa kembali jadi 80 juta hanya dalam beberapa bulan. "Uang yang tumbuh," katanya. "Uang yang bekerja untuk kita." Reza awalnya ragu. Tapi saat aku menunjukkan tangkapan layar dari grup arisan, daftar orang yang sudah ikut setor tambahan, plus testimoni singkat dari 2 anggota yang katanya sudah dapat giliran dan bonusnya, ia akhirnya setuju. "Kalau kamu yakin, ya nggak apa-apa. Asal kamu sendiri yang kelola," katanya. Dan aku benar-benar mengelola. Aku mencatat, menghitung, menandai siapa yang sudah setor, siapa yang akan dapat giliran berikutnya. Aku bahkan membuat spreadsheet sendiri untuk memastikan semuanya transparan. Tapi tetap, semuanya berpijak pada kepercayaan. Kepercayaan yang sudah lama kutanam dan kupupuk bersama Nina. Semakin hari, grup arisan itu makin ramai. Ada yang baru join dari luar lingkaran awal, temannya teman, bahkan adik sepupu Nina. Tapi semua tetap merasa aman karena ada Nina di tengah-tengah kami. Ia jadi semacam poros yang mengikat semuanya. Dan ia selalu punya jawaban untuk setiap keraguan. Kalau banyak yang ikut, uang muternya makin cepat. Gantian pun bisa makin sering, ujarnya. "Aku juga udah kerja sama teman yang paham investasi. Ada sebagian uang yang diputar ke koperasi simpan pinjam biar nggak nganggur. Tapi tenang, semua aman dan terdata. Aku tahu betul soal investasi dan risiko. Aku bukan perempuan bodoh. Tapi kepercayaan kadang bisa menenggelamkan kewaspadaan. Dan rayuan orang yang kita anggap keluarga bisa lebih tajam dari jebakan siapapun." Aku pun setor tambahan 50 juta. Lalu, 1 minggu kemudian, Nina mengajakku ikut sistem quick turn,
Semacam putaran cepat untuk yang setor minimal 100 juta dan bersedia menunggu giliran terakhir. Bonusnya jauh lebih besar. Katanya bisa dapat 150 juta hanya dalam 6 bulan. Saat itu, aku menolak. Tapi tak sedikit dari anggota yang tergoda dan ikut. Dan saat satu persatu mulai pamer hasil bonus di grup, mulai posting foto cincin baru, tas bermerek, sampai DP mobil, aku mulai goyah. Mereka aja percaya, kenapa kamu enggak? Tanya Nina waktu itu sambil tersenyum kecil. Aku tak menjawab, karena saat itu, satu bagian dari hatiku mulai bertanya-tanya, kenapa semua terlihat terlalu mudah? Tapi aku menepisnya. Karena bukankah semua ini dijalankan oleh sahabatku sendiri? Bukankah kepercayaan adalah fondasi persahabatan? Aku tak tahu, waktu itu, bahwa uang yang kuserahkan bukan sedang diputar atau diinvestasikan, tapi perlahan masuk ke kantong yang penuh kebohongan. Dan Nina, sahabatku yang kusebut saudari, sedang menjeratku perlahan-lahan, dengan rayuan yang paling mematikan, rasa percaya. Awalnya hanya desas-desus. Beberapa peserta di grup mulai bertanya-tanya, kenapa putaran giliran terasa makin lambat, dan beberapa nama tak kunjung muncul sebagai penerima arisan. Aku ikut membaca semua percakapan itu, berusaha menenangkan, menjelaskan sesuai yang kupahami. Tapi dalam hati, aku pun mulai resah. Maaf, Bu, giliran Ibu nanti setelah Mbak Intan, ya. Kemarin beliau setor tambahan, jadi prioritas dulu, balas Nina pada salah satu anggota yang mengeluh. Itu bukan jawaban yang asing, karena istilah setor tambahan prioritas sudah sering ia ucapkan. Tapi yang janggal, nama-nama yang katanya prioritas terus bertambah. Seakan-akan semua orang didahulukan. Lalu siapa yang benar-benar menunggu di belakang? Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya langsung padanya. Nin, ini sistemnya masih sesuai rencana awal kan? Kok makin banyak yang bilang belum dapat giliran? Kamu bilang ada sistemnya, tapi aku lihat kayaknya makin acak. Nina tertawa kecil di ujung telepon. Nah, kamu jangan panik kayak yang lain dong. Kamu kan sahabatku. Justru kamu harus bantu aku jaga suasana tetap tenang. Namanya juga arisan besar, pasti butuh waktu. Lagi pula, kamu sendiri nanti giliran berikutnya. Aku pastikan. Aku cuma mau tahu datanya, Nin. Maksudku, biar bisa bantu jelasin juga ke anggota lain. Sunyi beberapa detik. Lalu dia menjawab, datanya semua masih aku rekap manual. Belum sempat aku ketik rapi. Nanti aku kirim deh. Tapi file itu tak pernah datang. Dan Nina mulai jarang muncul di pertemuan rutin. Alasannya selalu, lagi handle proyek luar kota, atau ngurus properti keluarga. Aku menatap ponsel dengan mata tak berkedip. Pesan terakhirku hanya dibaca, tapi tidak dibalas. Padahal biasanya, Nina selalu jadi yang paling cerewet di grup. Sekarang, perannya digantikan oleh 2 orang admin baru. Entah siapa mereka. Katanya sih, tim Nina. Tapi tak satu pun dari kami pernah bertemu mereka langsung. Suasana grup arisan mulai berubah. Yang awalnya hangat penuh canda tawa, kini dingin dan penuh pertanyaan. Satu demi satu anggota mulai pasif, bahkan beberapa mulai left grup tanpa pamit. Aku merasa seperti berdiri di kapal yang mulai kemasukan air, tapi belum tenggelam sepenuhnya. Di rumah, aku mencoba membicarakannya pada Reza. Tapi dia hanya mengangkat bahu. Udahlah, kamu terlalu mikir. Nanti juga kelar. Lagian kamu udah setor, ya tinggal nunggu. Gak usah jadi panik kayak yang lain. Reza, ini bukan soal panik. Ini soal kejelasan. Kalau memang sistemnya adil, seharusnya gak ada yang merasa ditinggalin. Dia menatapku sekilas sambil mengenakan jaket kerjanya. Aku berangkat dulu ya. Hari ini ada kerjaan lembur. Aku mematung. Itu sudah malam keempat Reza pulang, lewat tengah malam. Dulu,
Tiap kali ada lembur, ia selalu kirim kabar, video call sebentar, atau sekadar pamit dengan senyum. Tapi sekarang, hanya kata, lembur, tanpa rincian. Tak ada foto kantor, tak ada suara mesin kerja di latar panggilan. Bahkan aroma parfum di bajunya pun berubah, lebih tajam dan tidak familiar. Reza, aku mencoba menahannya di depan pintu. Kamu jujur aja, kamu lagi ada masalah. Dia menatapku sebentar, lalu mencium keningku sejenak. Kamu yang tenang ya, jangan terlalu larut sama arisan itu. Percaya aja, semua akan baik-baik saja. Tapi kata-kata itu justru membuat pikiranku makin tidak tenang. Karena kepercayaan yang kusandarkan pada dua orang terdekatku, Nina dan Reza, sekarang mulai retak. Dan retak itu pelan-pelan menjalar, seperti retakan halus di kaca bening. Tak tampak pecah, tapi menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya. Sore itu, aku coba menghubungi salah satu anggota arisan yang dulu cukup vokal, Mbak Tia. Ia sempat keluar grup 2 minggu lalu, tapi aku masih punya kontaknya. Aku nggak enak cerita panjang Diwa. Bisa ketemu langsung? Tanyanya. Dan dari kalimat singkat itu, aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keterlambatan giliran. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah seluruh kepercayaanku selama ini. Sesampainya di tempat pertemuan kami, sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota, Tia menatapku dengan wajah yang sudah bukan lagi penuh emosi, tapi datar, seolah luka sudah mengering menjadi trauma. Kamu masih percaya sama Nina? Tanyanya datar. Aku terdiam. Karena kalau iya, kamu harus dengar ini baik-baik. Uang kita mungkin sudah hilang. Dan Nina, dia bukan orang yang kamu kira selama ini. Awalnya aku masih berusaha menyangkal. Kukatakan pada diriku bahwa Nina mungkin hanya rehat sejenak dari media sosial, karena tekanan dari para anggota arisan yang mulai agresif. Kukatakan juga bahwa Reza mungkin benar-benar sibuk lembur, atau sedang dalam perjalanan bisnis mendadak. Tapi pagi itu, saat kutemukan nomor Nina sudah tidak aktif, dan akun-akun Instagram, Facebook, bahkan emailnya tak bisa ditemukan, ada sesuatu dalam diriku yang runtuh. Pelan, tapi pasti. Aku mencoba menelepon Reza. Berkali-kali. Tapi tak ada nada sambung. Hanya suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku duduk di sudut ruang tamu, dengan tangan gemetar, mencoba tetap berpikir logis. Jam terus berjalan. Hingga malam menjelang, aku sudah hampir menelusuri semua kemungkinan. Aku cek riwayat chat, transfer rekening, bahkan CCTV rumah, tidak ada yang ganjil. Tapi rasa tak enak itu makin menggerogoti. Lalu, saat hendak membereskan pakaian anak-anak yang berserakan di kamar, aku membuka lemari besar di pojok ruangan, dan terdiam. Lemari itu kosong. Tempat kami biasa menyimpan dokumen penting, tumpukan uang tunai yang sengaja kami simpan sebagai dana darurat, juga koper Reza yang biasanya disimpan di atas lemari, semua hilang. Tidak ada. Kosong. Seperti tak pernah ada seseorang yang bernama Reza tinggal di rumah ini. Aku membeku. Tanganku mencengkeram laci lemari yang sudah terbuka penuh. Seketika tenggorokanku tercekat. Napasku tak teratur. Koper itu hilang. Koper tempat Reza biasa membawa baju kalau harus dinas keluar kota. Koper yang dulu pernah kami bawa saat bulan madu ke Jogja. Koper yang sudah penuh kenangan, kini lenyap tanpa jejak. Aku terduduk. Mataku mulai basah. Tapi bukan karena kehilangan barang. Aku merasa kehilangan kepastian. Kehilangan orang yang kusebut suami. Kehilangan logika yang selama ini kupakai untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku membuka dompetku. ATM masih ada. Tapi begitu kugesek di minimarket dekat rumah, saldo utamaku tinggal Rp83.126. Rekening yang biasa kami pakai bersama.
Rekening yang sebelumnya terisi puluhan juta, sisa tabungan arisan dan simpanan untuk renovasi rumah tahun depan. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, uang yang raib, suami yang lenyap, atau kenyataan bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenal Reza. Malam itu aku duduk di teras, dengan hoodie menutupi kepala, memandangi langit yang kosong. Aku menunggu motor Reza yang biasanya melintas pukul 10 malam. Menunggu bunyi kunci yang menggelinding di pintu. Tapi sampai subuh menyapa, yang datang hanya angin dingin dan suara burung yang mulai bersahut dari kejauhan. Air mataku tak terbendung lagi, tumpah diam-diam. Di tengah sunyi, hanya suara isak napas yang pecah. Aku merasa seperti ditelanjangi kenyataan. Dua orang yang selama ini aku anggap paling kupercaya, yang setiap harinya kusebut sahabat dan suami, telah menghilang. Bukan hanya dari hadapanku, tapi dari seluruh hidupku. Satu hal kini jadi jelas, mereka tidak pergi karena kesalahan kecil. Mereka pergi karena memang sudah merencanakan semuanya. Rapi, diam-diam, sempurna, dan yang paling menyakitkan, aku hanya pion dalam permainan mereka. Aku, yang setor puluhan juta. Aku, yang menenangkan peserta lain. Aku, yang meyakinkan banyak orang bahwa arisan itu aman. Aku adalah tameng Nina. Dan aku adalah nama baik yang dipinjam Reza untuk menutupi semua gerak-gerik liciknya. Pagi itu, saat anak-anakku bangun dan bertanya kenapa ayah belum pulang, aku hanya bisa memeluk mereka erat. Mencoba tetap tersenyum walau dada ini seperti dirobek dari dalam. Papa lagi kerja jauh ya, nak, kataku pelan. Padahal, hatiku tahu, mungkin mereka sudah pergi terlalu jauh untuk bisa kembali. Dan aku, sendirian, harus menghadapi badai yang sebentar lagi akan datang mengetuk pintu. Hari itu langit mendung. Angin sore berhembus dingin ketika aku melangkah keluar dari kantor polisi. Mataku masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Dunia seakan hancur menimpaku, beratnya tak tertahankan. Tanganku gemetar saat mencoba menggenggam berkas yang diberikan petugas. Salinan bukti transfer, tangkapan layar CCTV hotel, dan daftar sementara kerugian yang dilaporkan beberapa peserta arisan. Tapi hatiku lebih hancur dari semua kertas itu. Mereka bilang Nina dan Reza sudah bekerja sama sejak awal. Bahwa Nina bukan hanya sahabat, tapi dalang dari penipuan ini. Dan Reza, suamiku, orang yang bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka, ternyata ikut dalam sandiwara yang memalukan ini. Aku masih bisa mendengar suara petugas ketika mengucapkan kalimat yang merobek isi hatiku. Bu, kami menduga ini arisan fiktif yang dirancang untuk menjerat kepercayaan ibu dan beberapa korban lain. Saudari Nina dan suami ibu, Reza, terlihat menginap di villa di kawasan Puncak, membawa sejumlah besar uang tunai. Beberapa transaksi terakhir menunjukkan pembelian barang mewah dan pembayaran hotel, semuanya atas nama Reza. Tanganku langsung lemas. Uang 50 juta yang kusektor diam-diam demi bonus dari arisan itu. Uang warisan ayahku yang kutarik dari deposito. Uang yang seharusnya jadi fondasi awal toko impian. Semua raib. Dibawa kabur oleh dua orang yang pernah kuanggap rumah. Malam itu, setelah mengantar anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya dari jalan yang sesekali menyorot masuk lewat jendela. Di tangan kiriku, ada foto pernikahan kami. Aku dan Reza, tersenyum lebar di pelaminan, saat dunia masih terasa indah. Apa selama ini kau memang pura-pura bahagia, Za? Bisikku lirih, nyaris tanpa suara. Apa semua ini sudah kau rencanakan sejak awal? Bahkan saat kau bilang bangga padaku karena mau ikut arisan, apa hatimu sedang menertawakanku diam-diam? Aku menahan napas saat kutatap mata Reza di foto itu. Dulu mata itu menenangkan. Tapi kini, bahkan fotonya pun membuatku ingin membantingnya ke lantai. Aku bangkit dan membuka lemari,
mengecek berkas-berkas yang tersisa. Akta nikah, surat jual beli rumah, catatan keuangan, semua masih lengkap. Tapi anehnya, satu hal yang paling penting justru kosong. Lemari penyimpanan tempat kami biasa menaruh uang tunai darurat. Sekitar 10 juta rupiah yang kusembunyikan tanpa bilang ke Reza, juga hilang. Tanganku terkulai. Reza tahu tempat itu. Hanya dia dan aku. Jadi, bahkan yang tidak ada dalam rencana pun dia rampas. Aku jatuh terduduk di lantai, punggungku bersandar ke dinding, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menjerit. Bukan menangis lirih seperti sebelumnya, bukan isak pelan yang bisa disembunyikan anak-anak, tapi jeritan yang keluar dari dasar hati. Seperti hewan yang sedang dilukai tapi tak bisa melawan. Tangisku berubah menjadi gemuruh. Aku teringat anak-anakku yang masih kecil, masih butuh banyak hal. Aku teringat impianku, toko kecil di sudut jalan, rak-rak yang tertata rapi, banner dengan logo buatan Nina, dan aku yang melayani pelanggan dengan senyum. Semuanya kini hanya tinggal angan. Dikhianati oleh sahabat, itu sakit. Dikhianati oleh suami, itu menghancurkan. Tapi dikhianati oleh keduanya, secara bersamaan, itu seperti ditusuk 2 kali dari arah yang tak terduga. Tidak ada ruang untuk bertahan, tidak ada tempat untuk sembunyi. Rasanya seperti hidupku dilucuti, dipermalukan, dan diinjak-injak di tengah jalan. Esoknya, satu persatu peserta arisan datang ke rumah. Beberapa marah, beberapa menangis, dan 1-2 hanya diam menatapku penuh iba. Aku tahu mereka semua menganggap aku bagian dari permainan ini, bahwa aku mungkin ikut menyusun rencana, ikut mencuri uang mereka. Aku tak bisa menyalahkan mereka. Dari luar, aku tampak paling dekat dengan Nina. Aku bahkan istri dari pelaku. Aku bersumpah aku nggak tahu apa-apa, kataku, berulang-ulang, kepada siapapun yang datang. Tapi tak semua percaya. Dan tak semua peduli. Salah satu ibu-ibu menatapku tajam dan berkata, "Kami semua percaya sama Nina karena kamu. Karena kamu bilang ini arisan terpercaya. Kamu yang bilang ini aman." Aku terdiam. Benar. Aku yang merekomendasikan. Aku yang mendorong mereka ikut. Aku yang menyebarkan nama Nina sebagai sahabat yang bisa dipercaya. Aku diam-diam jadi alat promosi Nina dan Reza. Aku sudah terlalu percaya. Dan sekarang aku harus menanggung semuanya. Kehancuran, hutang moral, kehilangan nama baik, dan pengkhianatan dari 2 arah. Tapi malam itu, setelah semuanya pergi, dan aku kembali duduk sendiri, satu hal muncul dalam pikiranku. Tidak lagi kesedihan. Tidak lagi air mata. Tapi amarah. Amarah yang membakar dadaku perlahan. Mengikis kelemahanku sedikit demi sedikit. Amarah yang menyadarkanku bahwa aku tak bisa terus menunggu. Bahwa aku harus bertindak. Mereka pikir aku akan hancur? Mereka pikir aku tidak bisa bangkit? Mereka pikir perempuan yang mereka tipu ini akan diam? Aku akan cari mereka. Aku akan bongkar semua. Aku akan bawa kasus ini ke pengadilan, walau harus menjual barang-barangku satu persatu. Dan aku akan pastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Jika mereka merasa menang saat ini, biarlah. Karena perhitungan sebenarnya baru saja dimulai. Dan aku bersumpah, di hadapan diriku sendiri malam itu, mereka akan menyesal mengenalku. Terutama Reza. Karena dari semua luka ini, aku akan lahir kembali. Hidupku yang dulu tenang berubah menjadi neraka yang berjalan pelan. Siang dan malam kini hanya dibedakan oleh suara azan, karena waktu tak lagi terasa. Setiap detik terasa panjang dan menyesakan. Dan setiap napas terasa seperti beban. Sejak berita pengkhianatan Nina dan Reza tersebar, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Orang-orang mulai menatapku dengan pandangan yang sama, antara kasihan dan mencurigai. Seolah aku ini bukan korban,
tapi dalang yang gagal menyembunyikan kejahatan. Keluarga Reza datang, bukan untuk menghibur, bukan untuk menenangkan, tapi untuk menyalahkan. Kamu sih, terlalu ngikutin temen. Istri kok nurut aja sama arisan? Mana ada istri waras ngasih uang 50 juta ke orang lain cuma karena iming-iming bonus? Kata ibu mertuaku di ruang tamu, dengan nada tinggi dan tatapan penuh penghakiman. Aku hanya bisa diam, menunduk, menelan luka yang baru lagi. Bahkan orang tuaku sendiri tak luput. Ayahku memandangku dengan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Ibuku tak sanggup menatap mataku terlalu lama. Mungkin karena sedih, atau karena malu. Kami bukan keluarga kaya. Uang yang hilang itu adalah hasil bertahun-tahun bekerja keras. Dan aku menghamburkannya, karena percaya. Anak-anak masih kecil, kamu harus kuat, kata ibuku, mencoba menyemangati, tapi nada bicaranya seperti orang yang menasihati mayat hidup. Tapi kalau kamu mau nangis, menangislah. Jangan pura-pura kuat kalau hati kamu luka. Aku tersenyum kecil, tapi hampa. Menangis itu cuma bikin mata bengkak, Bu. Gak bikin uang kembali. Gak bikin Reza sadar. Gak bisa bawa Nina ke penjara lebih cepat. Tetangga mulai ikut berbisik. Aku dengar dari balik jendela saat sedang menyapu teras. Itu, yang ditipu suaminya sendiri, ya? Bisik seseorang di warung sebelah. Iya, katanya dibawa kabur sama sahabatnya. Pacaran katanya. Duh, kasihan ya. Tapi kok bisa sih, gak curiga dari awal? Yah, mungkin terlalu sibuk percaya, lupa hati-hati. Rasanya seperti dilempar lumpur di tengah keramaian. Tak peduli sebersih apa aku berusaha berdiri kembali. Semua orang hanya melihat noda yang menempel. Bukan usahaku membersihkannya. Malam-malam jadi makin berat. Aku tidur dengan rasa sesak. Memeluk bantal seperti memeluk diriku yang lama. Kadang aku ingin menjerit. Kadang ingin lari ke hutan dan tak kembali. Tapi aku punya 2 anak yang tidur di kamar sebelah. Mereka butuh ibunya. Mereka butuh aku. Dan di tengah semua kehancuran itu, aku sadar, satu-satunya jalan keluar adalah maju. Aku mulai menyusun bukti. Kuitansi-kuitansi setoran, tangkapan layar percakapan dengan Nina, rekaman suara dari salah satu pertemuan arisan, dan bukti transaksi yang dicetak dari email. Aku bahkan mulai menulis kronologi harian tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan siapa yang bisa bersaksi. Setiap malam aku duduk di ruang makan, menyusun satu persatu bukti, seperti menyusun potongan tubuh yang diacak-acak oleh orang yang paling aku percayai. Rasa sakit itu tak pergi. Ia justru menemaniku. Membakar dada, tapi juga menyalakan tekad. Luka itu belum sembuh, tapi aku tidak ingin ia mengering sia-sia. Aku ingin luka ini menjadi alasan mereka dihukum. Aku juga mencari pengacara, walau awalnya ditolak karena katanya, kasus arisan susah dibuktikan jika tanpa surat perjanjian. Tapi aku tidak menyerah. Aku mendatangi lembaga bantuan hukum. Membawa semua data. Memohon dengan suara bergetar. Air mata sudah mengering tapi harapan masih sedikit menyala. Bu, ini akan jadi proses yang panjang. Tapi kalau ibu kuat, kita bisa usahakan ke jalur hukum, kata salah satu staf lebih padaku. Kalimat itu seperti embun di padang pasir. Tidak menjanjikan keselamatan, tapi cukup untuk membuatku tetap hidup. Terkadang aku masih mengingat wajah Nina, senyum hangatnya, pelukan ketika aku sedang lelah, candanya saat kami berbagi mimpi. Tapi kini, semua itu terasa palsu. Seperti mimpi buruk yang dibungkus kado cantik. Dan Reza, aku masih sulit percaya dia tega. Orang yang menemaniku melewati masa susah, kini malah menyiksaku di masa aku mulai bisa berdiri. Aku sempat berpikir, mungkinkah mereka merencanakan semua ini sejak lama? Mungkinkah setiap obrolan tentang impian, setiap pelukan dan ciuman di pagi hari, hanyalah sandiwara menuju akhir yang menyakitkan?
Dan jika ya, kenapa harus aku? Tapi aku berhenti bertanya. Karena mereka mungkin tidak akan pernah menyesal. Tapi aku akan membuat mereka tahu rasanya kehilangan. Tidak lagi sebagai perempuan yang percaya buta, tapi sebagai perempuan yang dilukai, dikhianati, dan memilih bangkit dengan luka yang masih basah. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti pasrah. Tapi kadang, diam adalah cara untuk bertahan saat seluruh dunia memaksamu runtuh. Dan dalam diam itulah aku menyusun balasanku, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti, strategi, dan kekuatan hati yang nyaris habis. Malam-malamku tak lagi hanya diisi tangis. Kini, ada secercah arah. Aku duduk di ruang makan dengan laptop tua, lampu redup, dan tumpukan kertas di meja. Semua riwayat transfer yang kutemukan, kuketik satu persatu ke dalam spreadsheet. Ada puluhan transaksi, dari nominal kecil hingga besar. 5 juta, 20 juta, bahkan beberapa yang mencapai 100 juta. Aku tak sendirian. Saat diam-diam menghubungi beberapa peserta arisan yang lain, aku kaget. Mereka ternyata sudah lebih dulu merasa ada yang tidak beres. Seorang ibu rumah tangga bernama Rika kehilangan 70 juta. Ada pula Mbak Intan, seorang janda dengan 2 anak yang nekat menjual perhiasannya demi setor ke arisan Nina. Total kerugiannya lebih dari 150 juta. Aku kira cuma aku yang bodoh, kata Mbak Intan, matanya berkaca-kaca saat kami bertemu di warung kopi kecil di ujung kota. Bukan kamu yang bodoh, Mbak, jawabku sambil menggenggam tangannya. Kita semua cuma terlalu percaya sama orang yang salah. Dari 5 orang yang kutemui di minggu pertama, 3 diantaranya siap bersaksi. 1 masih ragu, dan 1 lagi sudah terlalu hancur untuk ikut bergerak. Tapi bagi kami yang tersisa, kami mulai membentuk semacam tim kecil. Grup WhatsApp baru kami beri nama Korban Nina Reza. Isinya bukan sekadar cerita duka, tapi juga semangat untuk bertahan, menguatkan, dan melawan. Aku mengatur semua bukti dalam folder plastik besar. Foto tangkapan layar percakapan WhatsApp, daftar nama peserta, bukti transfer bank, dan bahkan voice note dari Nina yang pernah kukirimkan ke temanku sebagai dokumentasi. Kukumpulkan semuanya, karena aku tahu, kepercayaan tak bisa kembali, tapi keadilan mungkin masih bisa dikejar. Hari itu, aku memberanikan diri mendatangi kantor polisi untuk kedua kalinya. Kali ini, aku tidak sendiri. Bersama Rika dan Intan, kami membawa semua bukti yang ada. Suara kami masih bergetar, tapi mata kami tidak lagi penuh air mata. Kami punya satu tujuan, menyeret pengkhianatan itu ke hadapan hukum. Ini termasuk penipuan berencana, ujar petugas setelah memeriksa dokumen. Tapi prosesnya panjang. Apakah ibu-ibu siap? Aku mengangguk. Perlahan, tapi yakin. Hari demi hari, kami lalui dengan koordinasi yang ketat. Kami mulai menyebar informasi di media sosial, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mencari korban lain. Dan benar saja, jumlahnya bertambah. Ada 25 korban total. Uang yang terkumpul? Lebih dari 1 miliar rupiah. Aku masih mengingat satu malam, ketika aku duduk di teras rumah, angin dingin menggigit kulit, tapi hati ini terasa hangat. Hangat karena aku tahu, meski dunia ini sempat menginjakku, aku berdiri lagi. Meski Reza mengkhianatiku dan Nina menusukku dari belakang, aku tidak jatuh untuk selamanya. Aku menulis di jurnal yang dulu diberikan Reza sebagai hadiah ulang tahun. Ironis, tapi kini kugunakan untuk mencatat titik balik hidupku. Hari ini aku memilih untuk melawan. Bukan demi uangku saja, tapi demi harga diriku. Demi semua perempuan yang pernah dianggap lemah hanya karena mencintai dan mempercayai. Melawan dalam diam mengajarkanku satu hal. Tak perlu teriak untuk membuat dunia mendengar. Terkadang,
Satu langkah tenang bisa mengguncang lebih dalam dari 1000 langkah gaduh. Dan saat malam kian larut, kulihat bayangan anak-anakku di ambang pintu kamar. Mereka tertidur, tak tahu bahwa ibunya tengah berjuang dalam senyap. Tapi kelak, mereka akan tahu bahwa ibunya tidak diam saat diperlakukan tidak adil. Bahwa ibunya, meski remuk, tetap memilih untuk tidak menyerah. Karena perjuangan yang dilakukan dalam diam, tak kalah kerasnya dengan perang yang riuh. Kadang, bahkan lebih kuat. Kami tak pernah menyangka Tuhan akan kirimkan pertolongan dari arah yang paling tak terduga. Namanya Pak Hendra. Ia adalah pengacara yang pernah membantu Mbak Intan saat mengurus warisan almarhum suaminya. Saat mendengar kisah kami, tanpa ragu ia mengulurkan tangan. Saya tahu ini bukan cuma soal uang, katanya, tatapan matanya teduh namun tajam. Ini soal harga diri, keadilan, dan menyembuhkan luka yang terlalu lama dianggap sepele. Tanpa bayaran sepeser pun, ia menyusun berkas laporan lengkap. Ia mengutip pasal-pasal penipuan, penggelapan, hingga persekongkolan. Setiap bukti kami pelototi bersama. Setiap kronologi kami runtutkan secara rinci. Untuk pertama kalinya, perjuangan kami terasa seperti punya ujung. Surat panggilan resmi akhirnya dikirim. Polisi mulai bergerak. Nina dan Reza, seperti yang kami duga, tidak menghadiri panggilan pertama. Tidak juga panggilan kedua. Dan saat kabar burung berhembus bahwa mereka akan mencoba kabur ke luar negeri melalui pelabuhan kecil di Sumatera, pihak berwajib sudah bersiaga. Hari itu, telepon dari Pak Hendra membuatku nyaris menjatuhkan gelas teh di tangan. Mereka ditangkap, suaranya terdengar ringan tapi penuh makna. Polisi meringkus mereka di pelabuhan Bakauheni. Hendak menyeberang ke Lampung, lalu menuju negara tetangga lewat jalur ilegal. Mereka tak sempat lari lebih jauh. Dunia seperti berhenti sejenak. Dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Aku terduduk di lantai ruang tamu, menutup wajahku sambil menangis terisak. Tapi untuk kali ini, air mata itu bukan karena luka, tapi karena akhirnya ada pintu kecil menuju keadilan. Saat diinterogasi, Nina menyangkal semua. Katanya dia hanya mengelola uang arisan seperti biasa, bahwa yang lain salah sangka, dan dia sebenarnya berniat mengembalikan semuanya. Tapi bukti kami bicara lebih keras. Dari catatan transaksi yang menunjuk langsung ke rekening pribadi Nina dan Reza, sampai bukti pembelian tas bermerek, sewa villa mewah, hingga foto-foto mereka berdua yang tertangkap kamera hotel. Lebih menyakitkan lagi, saat Reza dengan tenang mengatakan bahwa rumah tangga kami sudah lama hampa, dan bahwa ia menemukan kebahagiaan sejati bersama Nina. Kata-kata itu seperti menyayat pisau ke luka lama yang belum sembuh. Kalau dia bahagia, kenapa pakai uangku? Balasku dingin saat diwawancarai penyidik. Kenapa harus mengubur hidupku untuk bangun surga semu mereka? Reza tidak menatapku. Mungkin karena malu. Mungkin karena tidak peduli. Persidangan pun dimulai. Publik mulai tahu. Media lokal meliput. Kasus arisan bodong, melibatkan pasangan perselingkuhan. Begitu judul berita di layar televisi. Wajah Nina dan Reza terpampang jelas. Dan yang paling melegakan, bukan hanya kami para korban yang bicara. Banyak netizen yang ikut bersuara, menyatakan simpati dan dukungan. Ruang sidang menjadi saksi semua luka. Di sana aku duduk dengan para korban lain, menggenggam tangan satu sama lain. Beberapa kali kami menahan tangis saat mendengar keterangan para saksi. Tapi kami bertahan. Kami tidak akan pergi sebelum kebenaran tegak berdiri. Hakim mengetuk palu pada persidangan keempat. Nina dan Reza divonis bersalah. Penjara 6 tahun, denda ratusan juta, dan kewajiban mengganti sebagian kerugian. Aku tidak bersorak, tidak pula puas. Tapi aku lega, sangat lega.
Bukan karena mereka masuk penjara, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku tidak diam. Aku melawan. Dan aku menang. Tapi perjuanganku belum selesai. Aku tahu, uangku belum kembali. Luka batin ini belum sembuh. Nama baik belum sepenuhnya bersih. Tapi sekarang, aku tahu, aku punya keberanian. Dan keberanian itulah yang akan menuntunku ke langkah berikutnya. Aku pulang dari persidangan dengan kepala tegak. Di teras rumah, anak-anakku menungguku dengan senyum polos. Mereka belum tahu detail semua ini. Tapi mereka tahu satu hal, bahwa ibunya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Dan aku bersumpah dalam hati, di hadapan senyum mereka, bahwa aku akan membangun kembali impianku. Dari nol pun tak masalah. Karena kali ini, aku tidak akan mudah percaya. Tapi aku juga tidak akan berhenti berharap. Karena bahkan dari reruntuhan sekalipun, seorang perempuan bisa membangun istana yang baru. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Bukan hanya kami para korban yang datang dengan hati gemetar, tapi juga wartawan dari berbagai media, bahkan warga penasaran yang ingin melihat langsung wajah-wajah di balik kasus arisan bodong yang viral itu. Aku duduk di bangku deretan depan, tepat di belakang kursi terdakwa. Aku bisa melihat tengkuk Reza yang masih kukenal betul, dan rambut Nina yang dulu sering kutata sendiri saat kami hendak pergi reuni kampus. Tapi hari itu, mereka tampak asing. Seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Dunia penuh tipu daya. Jaksa membacakan dakwaan panjang, penipuan berencana, penggelapan dana kolektif, dan pemalsuan identitas untuk menipu peserta baru. Di hadapan majelis hakim, semua bukti ditampilkan, bukti transfer dari puluhan korban ke rekening pribadi Nina, tangkapan layar percakapan Nina dengan Reza saat merancang sistem putaran palsu, hingga foto-foto mereka bersantai di villa mewah yang dibayar dari hasil menipu. Reza mencoba bangkit dari duduknya, lalu berkata dengan suara bergetar, Saya hanya ikut-ikutan. Saya pikir Nina menjalankan sistemnya dengan benar. Saya tidak tahu kalau semua ini bakal jadi begini. Aku mendengus pelan. Aku tahu suara itu. Suara suamiku. Suara penuh kebohongan yang dulu bisa membuatku luluh. Tapi tidak hari ini. Nina pun berdiri. Ia menangis, bahkan tubuhnya sampai gemetar. Dengan suara parau ia berkata, Saya minta maaf, saya hanya ingin bantu teman-teman mendapat penghasilan tambahan. Tapi semuanya jadi lepas kendali. Saya tidak berniat menipu. Isakan terdengar dari beberapa peserta arisan yang kini duduk di bangku pengunjung. Tapi tidak ada simpati yang tersisa. Tangis Nina tidak bisa menghapus uang belasan juta, bahkan ratusan juta, yang raib. Tidak bisa membayar kembali rencana masa depan yang porak-poranda. Tidak bisa mengembalikan harga diri yang diinjak-injak oleh dua orang yang dulu kami anggap keluarga. Pengacara kami, Pak Hendra, maju dengan tenang. Wajahnya dingin tapi penuh wibawa. Ia mengangkat secarik dokumen, lalu menunjukkannya ke arah layar proyektor yang sudah disiapkan. Ini adalah catatan keuangan dari bulan pertama arisan hingga bulan terakhir sebelum terdakwa menghilang. Di sini ada rincian dana yang seharusnya masuk ke peserta sesuai jadwal, tapi nyatanya berpindah ke rekening pribadi mereka berdua. Ia menatap hakim. Ini bukan keteledoran. Ini bukan kekeliruan manajemen. Ini penipuan. Sistematis, tersusun, dan dilakukan oleh dua orang dewasa yang sadar akan apa yang mereka lakukan. Hakim mengangguk pelan. Ia menatap Reza dan Nina dengan sorot mata yang tajam. Saudara terdakwa, Anda berdua bukan hanya menghancurkan kepercayaan orang-orang yang mencintai kalian, tapi juga menodai makna dari persahabatan, dari kejujuran, dan dari ikatan pernikahan. Seketika, ruang sidang hening. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan suara napas pun terasa berat. Aku merasa jantungku berdetak begitu keras,
seakan hendak melompat keluar dari dadaku. Selama ini, aku bertanya-tanya, apakah aku akan mendapat keadilan? Apakah mereka akan lolos? Dan akhirnya, hari itu, aku melihat bayangan kebenaran mulai menjelma nyata. Hakim melanjutkan, setelah mendengar seluruh keterangan saksi dan bukti yang diajukan, maka pengadilan memutuskan. Dek. Semua yang hadir menahan napas. Nina Ayu Lestari dan Reza Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana kolektif secara terencana. Masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban sebesar nilai kerugian sesuai hasil penyelidikan. Beberapa korban di sampingku langsung menutup mulutnya, menangis. Ada tangis lega, ada tangis getir. Ada yang menepuk-nepuk punggungku, berbisik lirih, "Kita menang, akhirnya kita menang." Tapi aku tak bisa menangis. Lidahku keluh. Mataku menatap kosong ke depan. Aku hanya merasa hampa. Reza menoleh sekali, menatapku. Tatapan itu kosong. Bukan penyesalan, bukan amarah. Mungkin hanya sekelumit kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dan Nina, wajahnya basah air mata, menunduk dalam saat diborgol dan digiring keluar. Aku berdiri, memandang punggung mereka yang menjauh. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena di sanalah, aku akhirnya bisa mengucapkan dalam hati, "Selamat tinggal." Ketukan palu hakim sore itu masih terngiang di kepalaku, seperti gema yang menandai berakhirnya babak kelam dalam hidupku. 6 tahun untuk Reza, 7 tahun untuk Nina. Bukan angka yang bisa membayar semua yang mereka rusak. Tapi setidaknya, keadilan akhirnya berdiri tegak. Aku duduk di bangku pengunjung, tubuhku masih gemetar meski wajahku tampak tenang. Tanganku menggenggam erat selembar tisu yang sejak tadi tak kugunakan untuk menangis. Air mata sudah habis. Hati ini sudah terlalu lama dikoyak, terlalu dalam disayat oleh mereka yang dulu kupeluk sebagai keluarga. Reza melangkah keluar ruang sidang dengan borgol di tangannya. Ia sempat menoleh padaku. Tidak ada kata. Tidak ada lirih minta maaf. Yang kutangkap hanyalah sorot mata hampa, seperti orang yang akhirnya menyadari semua sudah tak bisa diperbaiki. Tapi aku tak butuh penyesalan. Aku tak menunggu maaf. Karena apapun yang keluar dari mulutnya kini, tak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dia sendiri yang membakar rumah tangga kami sampai jadi abu. Lalu Nina. Langkahnya lemah, tubuhnya seperti tak punya tulang. Isaknya pecah saat petugas membawanya ke mobil tahanan. Ia sempat mencoba menatapku, tapi aku mengalihkan pandangan. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai. Aku tidak ingin lagi melihat wajah yang dulu selalu ada di sampingku setiap senja itu. Seorang korban arisan, Bu Ayu, meremas lembut bahuku. "Terima kasih, Mbak. Kalau bukan kamu, mungkin kami masih ditipu terus." Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin dipuji. Aku tidak merasa pahlawan. Aku hanya seorang perempuan yang pernah dijatuhkan dari tempat paling tinggi dalam hidupnya, oleh cinta dan persahabatan yang ia percayai sepenuh hati. Dan kini, setelah semuanya jatuh, aku mulai membangun dari puing. Malam itu, aku duduk di kamar kecil kontrakan baruku. Tidak ada Reza. Tidak ada Nina. Tidak ada rumah mewah yang dulu kami cicil bersama. Hanya ada aku dan secangkir teh yang mulai dingin. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih hangat daripada malam-malam sebelumnya. Aku menatap meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada tumpukan proposal, beberapa berkas desain kemasan, dan satu kalender berisi tenggat produksi pertama dari usaha baruku, camilan sehat rumahan. Modalnya, sisa tabungan yang berhasil kuselamatkan. Ditambah sedikit bantuan dari korban lain yang kini jadi tim kecilku. Kami memulai lagi, bersama-sama. Dari awal, kepuasan ini bukan karena mereka dihukum,
Tapi karena aku tidak menyerah. Karena aku bisa berdiri, meski dulu sempat dipaksa merangkak. Karena aku memilih untuk tidak tenggelam dalam dendam. Di jendela kecil kamar itu, langit malam tak lagi gelap sepenuhnya. Ada bulan sabit menggantung malu-malu. Sama seperti hatiku, yang mulai pulih perlahan. Aku membuka buku catatan kecil dan menulis. Pengkhianatan terbesar bukan saat orang lain menyakitimu, tapi saat kamu lupa bahwa kamu bisa bangkit dan sembuh. Dan malam ini, aku memilih sembuh. Kopi terakhir kuteguk perlahan. Kubisikkan dalam hati, bukan untuk Reza, bukan untuk Nina, tapi untuk diriku sendiri. Selamat tinggal luka. Selamat datang hidup baru. Langkahku masih goyah, tapi kali ini aku tahu arah yang kutuju. Setelah semuanya runtuh, aku menatap dunia dengan mata baru, bukan lagi sebagai perempuan yang ditipu, ditinggal, dan diremehkan. Tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri di atas puing-puing hidupnya dan mulai membangun ulang, batu demi batu. Awalnya berat. Aku harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan bahan dagangan. Warung kecilku hanya menempati teras kontrakan yang kusewa dari pensiunan guru. Meja lipat, termos, dan rak gantung dari bambu jadi modal awal. Aku jual gorengan, kopi sachet, dan camilan rumahan yang kuproduksi sendiri dengan resep lama dari almarhumah ibu. Tak ada yang istimewa dari warung itu. Tapi di sanalah aku belajar kembali tentang arti kerja keras tanpa pamrih. Tentang bangga berdiri di atas kaki sendiri. Di sela-sela waktu berdagang, aku belajar online marketing lewat ponsel butut yang sempat ingin kujual saat kondisi keuangan sedang parah-parahnya. YouTube, kelas gratis, dan e-book digital jadi teman malamku. Aku pelajari cara memotret produk, menulis caption yang menarik, bahkan teknik membangun brand yang kuat meski dari usaha kecil-kecilan. Butuh waktu. Bulan-bulan pertama masih sepi. Tapi aku ingat satu prinsip yang kutanam kuat dalam hati. Yang palsu memang bisa cepat naik, tapi yang jujur akan bertahan. Dan benar saja. Lambat tapi pasti, daganganku mulai dikenal. Yang paling mengejutkan adalah ketika para korban arisan lainnya, yang dulu hanya kutemui saat rapat emosi dan sidang, datang satu persatu ke warungku. Bukan untuk marah atau menuntut, tapi untuk menawarkan kerjasama. Bu Ayu, yang dulu kehilangan uang ratusan juta, ternyata pandai membuat sambal. Dia mulai menitip jualan. Lalu ada Mbak Tari, korban lain yang kehilangan suaminya karena stres berat akibat penipuan itu. Dia mulai bantu membuat kue kering. Kami semua sama-sama luka, tapi saat bersama, luka-luka itu menjadi jaringan yang menguatkan kami. Jaringan yang tumbuh dari kepercayaan baru, bukan sekadar balas dendam atau pelarian dari masa lalu. Kami bentuk komunitas kecil, memberi nama Sahabat dari Luka. Setiap Jumat sore, kami adakan pertemuan di teras warungku. Saling curhat, berbagi ilmu, bahkan sesekali tertawa bersama. Hal yang sempat kupikir tak akan pernah bisa kulakukan lagi. Aku tak pernah menyangka, dari pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupku, aku justru dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar setia. Yang tidak datang karena kepentingan, tapi karena ketulusan. Luka memang masih ada, tapi tak lagi berdarah. Bekasnya menjadi pengingat, bukan penjara. Suatu malam, saat sedang mengepak pesanan kue untuk dikirim ke luar kota, orderan pertamaku dari pembeli yang tak kukenal langsung, aku termenung sejenak. Dulu aku punya mimpi membuka toko. Toko yang menyatu dengan rumah, tempat orang-orang bisa datang, memilih kue, menyeruput teh, dan berbagi cerita. Mimpi itu sempat hancur bersama koper kosong yang dibawa Reza pergi. Tapi kini, aku sadar. Mungkin toko itu belum terwujud secara fisik, tapi hatiku sudah menjadi toko baru. Toko yang terbuka bagi siapapun yang ingin memulai dari nol. Toko yang menyimpan semangat, bukan hanya barang. Dan aku adalah penjaganya.
Dengan tangan gemetar karena lelah tapi hati penuh harapan, aku menulis satu kalimat di buku kecil catatanku. Tak apa terluka, asal jangan lupa cara menyembuhkannya. Dan aku tahu, aku sedang menyembuhkan diri, pelan-pelan, tapi pasti. 3 tahun berlalu. Waktu memang tidak bisa menghapus seluruh luka, tapi ia mampu mengubah bentuknya. Dari darah menjadi parut. Dari air mata menjadi pelajaran. Dari amarah menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Kini, setiap kali aku membuka pintu tokoku yang sederhana namun hangat di pinggir kota, aku selalu tersenyum. Aroma kain baru dan parfum ruangan jadi pengingat. Aku pernah dihancurkan, tapi aku tidak hancur. Aku hanya dibentuk ulang. Toko pakaian muslimah ini bukan sekadar bisnis bagiku. Ini adalah lambang dari perjuangan, dari keringat yang jatuh satu persatu setiap malam saat aku menjahit sambil menahan rasa kantuk. Ini adalah bukti bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan setelah dikhianati oleh 2 orang yang paling dipercaya dalam hidupnya, suami dan sahabat sendiri. Saban minggu, selalu ada pelanggan baru. Sebagian datang karena melihat testimoni di media sosial. Sebagian karena dengar cerita bahwa pemilik toko ini dulunya korban penipuan arisan. Banyak dari mereka justru datang bukan untuk belanja, tapi untuk duduk, minum teh, dan berbagi cerita luka mereka sendiri. Dan aku mendengarkan. Aku hadir bukan sebagai pemilik toko, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah tersungkur, dan tahu betul bagaimana cara berdiri kembali. Kini aku sering diundang jadi pembicara. Seminar-seminar kecil di aula sekolah, di komunitas ibu-ibu, bahkan sesekali di kantor pemerintahan. Bukan karena aku pintar bicara, tapi karena kisahku mewakili ribuan suara yang selama ini tenggelam dalam aib dan diam. Aku selalu bilang satu kalimat yang membuat ruangan hening setiap kali aku ucapkan. Hati-hati bukan berarti curiga. Tapi belajar dari luka adalah bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri. Aku tak malu lagi bercerita bahwa dulu aku pernah bodoh, terlalu percaya. Karena dari kebodohan itu, aku menemukan kebijaksanaan. Aku tidak lagi takut mengaku pernah menjadi korban, karena aku tahu, aku bukan satu-satunya. Dan yang lebih penting, aku tidak membiarkan diri selamanya jadi korban. Beberapa kali, Reza mengirim surat dari penjara. Isinya penuh penyesalan dan permintaan maaf. Tapi aku tidak pernah membalas. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku memilih untuk tidak kembali ke masa lalu yang sudah kubakar. Maaf memang penting, tapi terkadang, yang lebih penting adalah menjaga jarak dari mereka yang sudah membuktikan tidak layak dipercaya. Nina? Entahlah. Kabar terakhir. Dia dipindahkan ke penjara wanita di kota lain. Aku tidak mencarinya. Tidak menyesal. Tidak pula ingin tahu. Hidupku terlalu berharga untuk terus menoleh ke belakang. Kini, aku tidur di rumah kecilku sendiri. Rumah yang kubangun dari hasil jerih payah, tanpa sisa uang curian, tanpa campur tangan siapapun. Di ruang tamu, ada bingkai besar berisi tulisan. Luka bukan akhir dari segalanya, tapi pintu untuk menemukan kekuatan yang tidak kita tahu pernah kita miliki. Setiap kali aku membaca itu, aku terdiam. Kadang masih menangis, tapi bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena aku telah menjadi versi terbaik dari diriku. Lebih kuat, lebih cerdas, dan yang paling penting, lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang menangis di sudut ranjang sambil menatap koper kosong. Aku kini perempuan yang berdiri di panggung, membagikan kisah agar tak ada lagi yang jatuh dalam lubang yang sama. Aku adalah pemenang. Dan untuk semua perempuan yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, dengarlah aku. Bangkitlah. Meski perlahan. Meski sendiri. Karena dari kehancuran, kita bisa membangun sesuatu yang bahkan lebih indah daripada yang pernah kita miliki sebelumnya.